Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sapa dulu Pak Ustadz kita. Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu terlimpah curah. Amin, amin, amin. Ustadz, keluarga, dan seluruh peserta Al-Hasani ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara berikutnya adalah uraian dan penjelasan surat Yasin ayat 2 sampai dengan 5, baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani oleh Ibu Siti Pratiwiningsih yang akan mendampingi Ustadz pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Rizal kami persilakan. Syukran Bu Prapti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqa Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat, nikmat, anugerah kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini, sehingga dengan Islam apapun perbuatan kita punya potensi bernilai ibadah. Tapi apabila kita di luar Islam, maka apapun yang kita lakukan tidak ada nilainya di sana. Alhamdulillah, 1:4 orang bayi lahir ke muka bumi ini, hanya 1 yang beragama Islam dan 3 non-Islam. Alhamdulillah, pada saat itu kita terpilih oleh Allah menjadi agama Islam. Sehingga kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Kemudian kita bersyukur Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita beramal soleh. Mudah kita melaksanakan sholat. Mudah kita melaksanakan puasa. Mudah bagi kita berinfak dan mudah bagi kita mentadaburi Al-Quran. Dan kita enteng meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Kita enteng meninggalkan minum khamar, kita enteng berjudi dan sebagainya. Enteng bagi kita. Kenapa? Ada iman dalam hati kita. Kalau tidak ada iman, berat. Pasti yang enak kita berjudi, enak minum khamar. Kalau iman nggak ada. Karena kita diberikan oleh Allah iman, bagi kita enteng meninggalkan itu. Kita juga bersyukur kepada Allah masih diberikan kita nikmat panjang umur. Dengan panjang umur kita sadar bahwa bekal kita masih kurang. Kita perbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa modal kita nanti masih banyak. Kemudian kita diberikan nikmat sehat badan, betapa mahalnya sebuah kesehatan. Saya 3 hari kemarin sakit dikit aja, batuk dan panas badan, betapa tidak enaknya sakit itu. Tapi sebalik itu Allah sayang pada kita. Kenapa? Dengan sakit Allah tinggikan derajat kita. Jadi kita bersyukur. Walaupun kita sakit, tandanya Allah sayang kepada kita. Maka berbahagialah orang-orang yang sakit itu. Dan kita diberikan rasa cinta Quran. Ini sekali lagi hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang Allah berikan rasa cinta Quran. Hanya orang pilihan. Ini adalah kalamullah, kalimat suci. Jadi Bapak Ibu semua di sekarang, berbahagialah kita, bersyukurlah kita bahwa Allah titipkan kepada kita rasa mencintai Quran. Sehingga kita naik Zoom, jumlahnya ratusan sekarang, hanya mendengarkan Al-Quran, kumandangkan Al-Quran dibahas. Dan sekali lagi, hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang Allah berikan. Dan kita berharaplah nanti di yaumul hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, orang yang sangat kita rindui, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita sangat mengagungkan beliau, kita sangat mencintai beliau. Bukti kita mencintai beliau, kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Al-Quran. Kita berharapkan nanti dia berisab, beliau mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku. Karena beliau betapa cinta kita menjelang akhir hidup beliau, selalu kita dikenal. Detik-detik beliau meninggal, pertama yang diingatnya adalah sholat. Sholat, bagaimana sholat kita, kemudian bagaimana perempuan, dan bagaimana umati. Sampai 3 kali beliau mengatakan umati, 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 umatku, kata beliau. Begitu beliau dibangkitkan juga di kubur nanti, pertama ditanya juga, umatku mana Jibril? Jadi beliau tetap mengingat kita. Pantas rasanya kita mencintai beliau, apalagi sekarang dekat-dekat ke ke klaim beliau, kita selawat pada beliau, kita berdoa, dan semoga kita nanti semuanya betul-betul dianggap oleh beliau sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita membahas surah Yasin 1 sampai berapa Bu Siti siapnya? Sampai 5 Ustadz. Waduh, borong dia Bu Ya, Siti. 1 sampai 5. Bukan 1 sampai 3 aja, diborong ya. Oke. Silakan Bu Siti, nggak apa-apa. Silakan, waktu dan tempat. Berapa lama Bu Siti mempersiapkannya ini? Tapi sudah 2 minggu yang lalu Ustadz. Oke. Ini udah lancar. Silakan Bu Siti untuk membahas suratnya. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mendampingi Ustadz menguraikan gramatikal surat Yasin dari ayat 2 sampai ayat 5. Ya. Sebelumnya kami ingin menyapa Ustadz. Bagaimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, berkat doa semuanya, berkat kiriman obat dari Bu Siti Badrizi. Ya. Oh. Alhamdulillah. Iya, kami kemarin dengar dari Umi katanya Ustadz kurang sehat. Mudah-mudahan cepat sehat kembali. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Prapti. Ya, Ibu. Akan kami bacakan dulu ayat 2 sampai ayat 5. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Shadaqallahul azim. Pertama akan kami penggal dulu ayat dari ayat 2 ini. Wal Qur'anil Hakim. Wa adalah huruf bermakna yang artinya demi. Kemudian Al-Qur'an adalah kata benda dengan akar kata qoro'a. Pola kata kerjanya yaitu fa'ala, pola kata bendanya fu'lanun. Artinya kitab Al-Qur'an ada di halaman 335 Mahmud Yunus. Kemudian Al-Hakim adalah kata benda superlatif ditandai dengan alif lam pada awal kata dan ya sukun yang menunjukkan superlatif. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya adalah fa'ala dan pola kata bendanya fa'ilun, fa'ilun, dan artinya adalah hikmah, ada pada Mahmud Yunus halaman 107. Arti dari ayat kedua ini yaitu demi
demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Kemudian ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Inna adalah huruf bermakna yang artinya sungguh. Dan ka adalah kata ganti yang artinya kamu. Dalam hal ini yang dimaksud kamu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La minal mursalin. La adalah huruf, artinya sungguh benar-benar. Dan min adalah huruf bermakna yang artinya dari. Al-mursalina adalah kata benda bentuk jamak dan asal yang ditandai dengan alif lam di awal kata dan mu. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya adalah fa'ala dan pola kata bendanya muf'alun. Ada pada halaman 24 buku materi. Yang artinya adalah orang-orang yang diutus atau para rasul. Di halaman 141 Mahmud Yunus. Arti dari keseluruhan ayat ketiga ini ialah sesungguhnya kamu Muhammad adalah benar-benar dari orang-orang yang diutus atau dari para rasul. Kemudian ayat keempat, ala sirotim mustaqim. Ala adalah huruf jar yang artinya atas. Sirotim mustaqim adalah bentuk kata benda majmuk. Ditandai dengan mu, kata bendanya ditandai dengan mu dan majmuknya kata benda majmuk yaitu sirot mustaqim. Sirotin yaitu kata benda, akar katanya siroto, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya adalah fi'alun yang artinya adalah jalan. Pada halaman 215 Mahmud Yunus. Mustaqimin adalah kata benda yang diawali dengan mu, tandanya akar katanya qawama menjadi koma. Pola kata kerjanya adalah pola kata kerjanya adalah fa'ala dan pola kata kerjanya pola kata kerjanya adalah istaf'ala. Pola kata bendanya mustaf'ilun pada halaman 24. Bisa kita lihat di halaman 24 buku materi. Artinya yaitu lurus. Jadi keseluruhan arti ayat keempat ini adalah atas jalan yang lurus. Kemudian ayat kelima, tanzilal azizir rahim. Tanzila adalah kata benda dengan akar katanya nazala. Kemudian pola kata bendanya taf'ilun dan pola kata kerjanya fa'ala. Artinya diturunkan atau wahyu yang diturunkan. Ada pada buku Kamus Munawir halaman 1409. Kemudian Al-Aziz adalah kata benda superlatif diawali dengan alif lam dan ya sukun arti superlatifnya. Akar katanya adalah azza atau azaza. Kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'ilun, yang artinya adalah Allah Maha Perkasa.
ada di halaman 264 Mahmud Yunus. Kemudian Ar-Rahimi adalah kata benda superlatif yang ditandai dengan alif lam sebagai kata benda dan ya sukun yang menunjukkan superlatif. Akar katanya rohima yang pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun pada halaman 33. Kemudian artinya adalah menyayangi. Ada pada Kamus Munawir ayat 483. Kata bendanya, Bu. Ya. Kata bendanya apa? Oh, kata bendanya, akar kata bendanya fa'ilun. Penyayang. Oh, penyayang. Oh ya, penyayang. Artinya penyayang. Ya. Bukan menyayangi. Ya. Penyayang. Ya. Arti keseluruhan dari ayat kelima yaitu adalah wahyu dari Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Ya. Alhamdulillah. Demikianlah Ustadz dan bapak-bapak ibu-ibu semua yang telah disampaikan gramatikal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu, ya Mohon izin Ustadz, ucapan terima kasih. silakan. Pertama kali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani Sama-sama. memberikan ilmunya kepada kami dengan bahasa Indonesia sehingga kami mudah untuk menyerapnya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pembimbing kami yaitu Pak Joko dan Ibu Wati serta seluruh teman-teman yang telah memberi spirit pada saya sehingga walaupun usia saya sudah menjelang maghrib, sudah maghrib Ustadz. Sudah maghrib kali ya, menjelang Isya. Sudah maghrib. Iya. Jadi kami masih semangat untuk mempelajarinya, bahkan kalau tidak membuka kami akan penasaran, rindu pada Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Bagaimana yang muda-muda yang udah maghrib, yang udah lewat maghrib aja masih belajar, apalagi yang siang. Iya, baik, Ibu Siti Partiwiningsi ya, semangat sekali ya. Baik Bapak Ibu, saya sudah tadi kayaknya udah komplit ya. Saya hanya bicara konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini sebagaimana diketahui itu huruf muqatta, nggak ada artinya. Hanya Allah yang tahu artinya. Adapun orang yang mengatakan artinya ini begitu, silakan. Itu urusan mereka. Kita nggak campur. Tapi di material sani Yasin sama dengan alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu artinya. Ada yang mengatakan ini begitu, silakan ya. Kita hanya Allah yang tahu artinya. Kita nggak berani mengatakan ini nama seseorang, ini nggak berani kita. Nah, jadi kalau orang yang mengatakan itu, apa kita bilang silakan. Kita nggak akan pernah menyalahkan dia. Kalau dia punya dasar yang kuat, oh ini nama Nabi, silakan. Kita nggak usah diganggu-gugat. Tapi di kita, Yasin hanya Allah yang tahu artinya. Sama dengan alif lam mim. Wal Qur'anil Hakim. Nah, wal Qur'ani, wal sini adalah huruf sumpah ya, bukan artinya dan tapi demi. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Al-Hakim yang penuh dengan hikmah, yang menjadikan sumber-sumber hukum. Hakim itu bisa jadi penuh hikmah, bisa yang sangat bijaksana, atau menjadikan sumber-sumber hukum. Jadi demi Al-Quran yang merupakan sumber hukum. Kami satu aja, sumber hukum. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kita bersumber berhukum kepada Al-Quran. Bagaimana kita mencari mantu, bagaimana kata Al-Quran. Bagaimana kita mencari rezeki, apa kata Al-Quran. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kata Al-Quran. Jadi Al-Quran kita jadikan sumber hukum kita. Apa yang kita lakukan ibadah, kita bersumber kepada Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran kita jadikan hujah. Maka doa kita di terakhir apa? Wajah bulana hujatan ya Rabbana. Jadikan bagi kami Al-Quran itu hujah. Hujah alasan. Kenapa Ibu Prapti puasa? Kan ada Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Jadi apapun dasar kerja kita hujahkan kepada Al-Quran. Berhujah kepada Al-Quran nilainya akan lebih tinggi.
Saya sering mengatakan kalau kita bekerja, hujah kita hanya guru kita, nggak salah, tapi nilainya nggak tinggi. Kalau kita berhujah kepada teman, guru, sahabat, sebagainya, kenapa puasa? Kata guru saya, nggak salah, tapi nilainya rendah. Tapi kalau kenapa kamu berpuasa? Ada di Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hujah kita Quran, maka nilainya tinggi. Nah, kenapa sholat? Allah mengatakan aqimus sholat. Yang bilang kenapa sholat? Di guru saya ngajar. Nggak salah sih, tapi nilainya terbatas. Tapi kalau kita hujah ke Al-Quran, nilainya tinggi. Maka wal Qur'anil hakim. Demi Al-Quran yang menjadi sumber hukum kita. Al-Quran banyak cerita-cerita yang mengandung hikmah. Bagaimana cerita Luqman dengan anaknya, bagaimana cerita Nabi Yusuf, dan sebagainya. Banyak hikmah. Kemudian, innaka, sesungguhnya engkau. Siapa engkau tadi? Tadi dulu sebutkan Bu Siti Partiliti, engkau itu Muhammad. Dalam gramatika nggak kelihatan engkau itu Muhammad. Dari konteks baru kelihatan. Innaka, sesungguhnya engkau, la, sungguh. Nabi Muhammad bahwa dia seorang Rasul. Innaka la, inna sama la. Itu sesungguhnya engkau sungguh. Penekanan 2 kali. Sama dengan laqad. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Innaka la. Sesungguhnya engkau betul-betul minal mursalin. Dari orang-orang yang diutus. Mursalin pasif ya. Dari orang-orang yang diutus. Jadi para rasul. Jadi Muhammad adalah rasul dari sekian banyak rasul. Rasul jumlahnya berapa? 313. Nabi jumlahnya 124.000. Jadi Nabi Muhammad betul-betul seorang rasul. Allah sirati mustaqim. Atas jalan yang lurus. Tidak ada bengkok sama sekali. Dalam surah Kahfi kan ada tuh Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada yang bengkok sama sekali. Jadi Allah siratim mustaqim, jalan yang lurus. Enggak bengkok kiri, enggak bengkok kanan. Kita jalan lurus. Bagaimana kita kalau jalan lurus kita di dunia ini, insya Allah pada saat kita meniti jalan jembatan siratul mustaqim, insya Allah kita selamat nanti. Jadi kita betul-betul ingat kepada Rasul, ikut. Apa kata Quran, kita ikutin. Apa kata Nabi, kita ikutin. Dilarang oleh Rasul, kita berhenti. Dilarang oleh Quran, kita berhenti. Allah siratim mustaqim. Kemudian, Tanjilal Azizir Rahim. Tanjila itu adalah Al-Quran itu sendiri. Yang diturunkan, Tanjilal yang diturunkan dari Al-Aziz, yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha pengasih, dan maha penyayang. Jadi Al-Quran itu sifatnya ditonjolkan sifat perkasa, kuat dia. Pegang yang kuat, tetapi dari seorang yang sangat penyayang. Ada juga di dunia ini orang kuat, tapi pemarah. Dia kuat, pemarah. Jarang orang yang kuat, pengasih. Ya Allah, kuat, juga maha penyayang. Alhamdulillah ya, kita ditunjuk oleh Allah ke Al-Quran ini, sangat sangat beruntung kita. Bisa kita bahas Quran, sehingga bisa kita tiru. Kita kuat, tapi juga kita penyayang. Di Alhamdulillah surat Yasin yang 5 ayat ini kita bahas, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apapun tingkah laku kita, apapun ibadah kita, kita sandarkan semua kepada Al-Quran. Al-Quran menjadikan bagi kita sumber hukum kita. Apapun yang kita lakukan, bagaimana kata Al-Quran. Nah, nanti Al-Quran dijabarkan oleh hadis. Sholat. Jadikan sholat. Nabi uraikan. Salatlah kalian sebagaimana kalian menganggap aku sholat. Al-Quran dan hadis seperti undang-undang dan juklak junis. Kalau di Al-Quran itu secara lebih besar, undang-undang, contohnya mungkin dalam undang-undang kita, fakir miskin dipelihara oleh negara. Fakir miskin nanti ada PP, KKPLS, yang dinyatakan miskin adalah yang punya penghasilan sekian. Katakan penghasilan di bawah UMR, atau yang begini, yang begitu. Tenanglah, tidak punya pekerjaan, penghasilan begini. Nah, itu diuraikan nanti dalam PP kan namanya, Perda kan namanya. Tapi undang-undangnya adalah setiap fakir miskin dipelihara oleh negara. Itu undang-undang. Ada uraiannya. Itu juga Al-Quran. Aqimis sholat, dengan sholat. Nah, bagaimana cara mendirikan sholat? Ada di hadis nanti. Jadi antara Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berhujah pada Quran, artinya kita juga berhujah kepada hadis-hadis yang mendukung ayat tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, ya tentu kami kena sama belajar ya. Karena belajar itu adalah suatu kewajiban. Orang nggak mungkin selalu benar. Karena itu kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Akhirul kalam.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke Bu Prapti. Silakan Bu Prapti. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumtaz, Ibu Siti, selamat ya. Alhamdulillah. Ya, Bu, terima kasih, Ya. Bu. Baik, acara selanjutnya mungkin tanya